Udara Brebes sore itu terasa berat, penuh aroma tanah bawang yang baru dicabut. Di kejauhan, langit tampak oranye keemasan, membelah hamparan ladang yang luas dan berdebu. Di tengah hamparan itu, berdiri sebuah rumah mewah berwarna krem dengan pagar tinggi dan gerbang besi besar yang selalu tertutup rapat. Rumah itu milik Pak Surya, duda parubaya yang beberapa tahun terakhir menjadi bahan bisik-bisik warga. Dulu, Pak Surya hanya buruh tani. Hidupnya pas-pasan, bajunya lusuh, dan setiap sore ia pulang ke rumah kecil berdinding anyaman bambu bersama almarhum istrinya. Warga desa mengenalnya sebagai orang baik, tidak banyak bicara, dan selalu ikut gotong royong. Tapi setelah istrinya meninggal karena penyakit, hidupnya berubah. Ia jadi lebih tertutup, jarang keluar rumah, dan lebih sering terlihat duduk sendirian di pematang sawah sambil menatap langit yang kelabu. Beberapa bulan setelah kematian istrinya, Pak Surya tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ladangnya kosong, rumahnya gelap, dan warga mulai mengira ia pindah atau bunuh diri karena tak sanggup menanggung kesedihan. Namun setelah hampir 2 bulan, ia kembali. Dan sejak hari itu, semua yang dikenalnya tak lagi sama. Rumahnya yang dulu reot kini berubah total. Dalam waktu singkat, ia merenovasinya menjadi bangunan besar dengan 2 lantai, dinding semen halus, dan atap genteng baru. Di halamannya terparkir mobil hitam yang selalu berdebu, tapi tak pernah terlihat dipakai. Orang-orang desa hanya bisa menatap dari kejauhan. Tak ada yang berani bertanya, karena wajah Pak Surya kini dingin dan sorot matanya berbeda, tajam tapi kosong. Desa kecil itu mulai dipenuhi desas-desus. Ada yang bilang Pak Surya menang undian besar. Ada yang bilang ia menemukan harta karun di ladang. Tapi yang paling sering dibicarakan adalah rumor bahwa Pak Surya melakukan pesugihan di lereng Gunung Kumbang, tempat yang dipercaya sebagai sarang makhluk halus penunggu kekayaan. Satu-satunya tanda nyata yang membuat warga semakin yakin adalah perubahan suasana di rumah itu. Setiap malam Jumat, rumah Pak Surya selalu tertutup rapat. Lampu depan dimatikan, jendela ditutup, dan tak ada suara manusia keluar dari dalam. Tapi dari luar pagar, kadang terdengar suara tawa perempuan yang lembut, terlalu lembut, seperti bisikan di antara tiupan angin malam. Beberapa pemuda desa pernah lewat di depan rumah itu malam-malam, sekadar ingin membuktikan rumor. Mereka mengaku mendengar langkah kaki di dalam halaman, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas. Ada juga yang mencium aroma melati bercampur amis darah yang keluar dari celah pagar besinya. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Warga desa yang dulu menghormati Pak Surya kini menjauh. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumahnya. Orang-orang hanya lewat cepat kalau kebetulan harus melintas. Tapi anehnya, setiap hari kekayaan Pak Surya semakin bertambah. Ia membeli tanah, menyewa buruh, dan membuka toko besar di pasar Brebes. Semua bisnisnya lancar, seolah tak pernah rugi sedikit pun. Para pedagang menyebutnya orang paling beruntung di Brebes. Namun di balik keberuntungan itu, wajah Pak Surya semakin muram. Warga sering melihatnya duduk di teras rumahnya. Saat sore menjelang maghrib, tatapannya kosong menembus jalan desa yang lengang. Tubuhnya terlihat lelah. Tapi dari cara ia menggenggam tas hitamnya, orang tahu ia selalu membawa sesuatu yang penting. Mungkin uang, mungkin jimat, atau mungkin sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki manusia.
Malam-malam di desa itu selalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan kodok dari sawah yang menemani. Tapi di malam Jumat, suasananya lain. Dari arah rumah Pak Surya, sering terdengar suara benda jatuh, kursi terseret, dan kadang suara rintihan lirih perempuan. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan putih melayang di balkon lantai 2. Rambutnya panjang sampai menyentuh lantai. Namun setiap kali pagi datang, rumah itu terlihat biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa. Kejadian aneh pertama kali dirasakan oleh Karyo, tetangga sebelah rumah Pak Surya. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara pintu pagar berderit. Saat mengintip dari jendela, ia melihat Pak Surya berjalan pelan ke arah ladang belakang rumah, membawa kendi tanah liat. Tak lama kemudian, cahaya merah keluar dari arah yang sama, diikuti aroma melati yang sangat kuat hingga membuat Karyo mual. Ia mencoba mengucap doa, tapi lidahnya terasa keluh. Keesokan paginya, Karyo mendapati beberapa ayam peliharaannya mati tanpa sebab. Bulunya rontok dan matanya menatap kosong ke langit. Semenjak itu ia tidak pernah berani keluar rumah malam-malam. Waktu berjalan dan kekayaan Pak Surya semakin tak masuk akal. Ia membeli sebidang tanah di tengah sawah dan membangun gudang besar. Di sana ia menyimpan barang-barang antik, patung kayu, dan beberapa peti besar yang selalu terkunci. Setiap kali pekerjanya bertanya isinya, ia hanya tersenyum tanpa menjawab. Tapi beberapa pekerja yang nekat mengintip mengaku melihat kilauan emas di dalamnya, bercampur dengan benda aneh seperti potongan kain merah dan rambut panjang yang dikeringkan. Seiring waktu, aura gelap di rumah Pak Surya semakin terasa. Buruh yang bekerja di ladangnya sering mengeluh tubuhnya terasa berat setiap melewati dekat rumah itu. Kadang mereka mendengar suara perempuan memanggil nama-nama mereka dari arah pepohonan. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Seorang buruh bahkan pernah kerasukan saat sedang mencangkul. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lalu ia berteriak dengan suara bukan miliknya. Setelah sadar, ia hanya menangis dan berhenti bekerja tanpa mau menjelaskan apa yang ia lihat di pasar. Nama Pak Surya menjadi bahan pembicaraan sehari-hari. Orang-orang mulai mengaitkan keberuntungannya dengan pesugihan jin betina yang terkenal di Brebes. Cerita lama pun muncul kembali tentang jin perempuan yang bisa memberi kekayaan tak terbatas kepada lelaki yang kesepian. Jin itu disebat-sebat sebagai makhluk penunggu Gunung Kumbang yang dulu sering dimintai berkah oleh para dukun. Tapi harga yang harus dibayar bukan darah, melainkan kesetiaan abadi dalam bentuk hubungan gaib. Sejak rumor itu menyebar, tak ada perempuan yang berani dekat dengan Pak Surya. Padahal dulu banyak janda yang diam-diam berharap ia mau melamar mereka. Tapi kini, bahkan saat ia berjalan di pasar, orang-orang memilih menunduk atau berpura-pura sibuk. Ia berjalan sendirian, wajahnya kaku, matanya sayu seperti menahan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Orang-orang bilang, setiap malam Jumat, ia mandi dengan air bunga di belakang rumah, lalu menghilang sampai pagi. Sampai suatu hari, seorang buruh bernama Sarman yang bekerja di ladang belakang rumah Pak Surya melapor ke warga. Ia mengaku melihat sesuatu aneh. Malam sebelumnya, saat sedang menutup pintu gudang, ia melihat sosok perempuan berpakaian merah muncul di jendela lantai 2 rumah Pak Surya. Wajahnya sangat cantik, tapi matanya hitam tanpa bola mata. Rambutnya panjang dan berayun pelan, seperti ditiup angin. Saat Sarman menatap lebih lama, perempuan itu tersenyum. Senyum yang dingin
dan terlalu lebar untuk wajah manusia. Setelah kejadian itu, Sarman berhenti bekerja dan pindah desa. Ia bilang tidak akan kembali meski dibayar 2 kali lipat. Kabar itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa Pak Surya memang hidup bersama makhluk halus. Namun yang paling menakutkan bukan rumor itu, melainkan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Tubuh Pak Surya makin kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Ia jarang makan, jarang tidur, tapi selalu terlihat segar setiap pagi Jumat. Orang-orang yang lewat depan rumahnya pagi hari sering melihat sisa bunga melati berserakan di teras, bercampur abu hitam seperti sisa bakaran dupa. Tak jarang ada bercak merah kecil di lantai semen, seperti darah yang baru mengering. Suatu sore, langit Brebes gelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa aroma bawang dan tanah basah, menandakan hujan akan turun. Di tengah suasana itu, Pak Surya duduk sendirian di kursi kayu di teras rumahnya. Tangannya memegang botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ia menatapnya lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Di dalam rumah, suara gemerisik halus terdengar, seperti kain diseret di lantai. Tapi Pak Surya tidak bergerak. Ia hanya memejamkan mata, dan dari bibirnya keluar napas panjang yang berat. Saat petir menyambar langit Brebes, cahaya putih kilat memperlihatkan bayangan di belakangnya. Sosok perempuan tinggi berambut panjang berdiri diam di sudut ruangan, menunduk tanpa wajah. Ketika kilat menghilang, bayangan itu ikut lenyap. Tapi mata Pak Surya terbuka lebar, menatap kosong ke depan, seolah sadar bahwa makhluk itu selalu bersamanya. Bahkan di siang hari, malam itu, warga sekitar mendengar suara keras seperti benda berat jatuh dari rumah Pak Surya. Beberapa orang berlari keluar, tapi tak ada yang berani mendekat. Pagar besi rumah itu bergoyang sendiri, dan dari balik jendela terlihat cahaya merah berputar di dalam kamar lantai 2. Setelah beberapa menit, semuanya tenang kembali. Hanya aroma melati yang sangat kuat tersisa di udara, menusuk hidung hingga membuat mual. Keesokan paginya, Pak Surya terlihat di pasar seperti biasa. Ia tersenyum kecil kepada orang-orang yang menatapnya dengan takut. Tapi di bawah matanya tampak lingkar hitam yang tebal. Dan di lehernya ada bekas goresan panjang seperti cakaran kuku. Ia tetap berjalan tenang, membawa tas hitamnya seperti tak terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, setiap orang yang bertemu dengannya merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya seperti menembus jiwa, dan setiap senyumnya seperti menyimpan rahasia besar yang tak boleh diungkap. Hari-hari berlalu, dan rumor tentang Pak Surya semakin meluas. Ada yang bilang ia tak lagi manusia sepenuhnya. Ada yang bilang ia sudah menjadi suami dari makhluk halus. Tapi tak ada yang bisa memastikan, karena tak seorang pun berani masuk ke rumahnya lagi. Yang pasti, setiap malam Jumat dari arah rumah itu selalu terdengar suara tawa perempuan yang lembut, diikuti aroma melati yang kuat. Dan setiap kali suara itu muncul, warga tahu perjanjian antara manusia dan jin betina dari gunung Kumbang masih terus berlanjut, sebelum hidupnya berubah menjadi cerita yang dibicarakan seluruh Brebes. Pak Surya hanyalah pria biasa yang hidup dalam kesepian. Ia tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya di pinggir desa, dikelilingi ladang bawang merah dan sungai kecil yang sering kering di musim kemarau. Hidupnya sederhana, tapi setelah istrinya meninggal karena sakit, segalanya runtuh. Ia kehilangan arah, kehilangan semangat,
dan kehilangan kepercayaan pada kehidupan. Setiap pagi, ia duduk di tepi ladang, menatap kabut tipis yang turun di atas sawah. Kadang, ia berbicara sendiri, memandangi bekas rumah sakit tempat istrinya menghembuskan napas terakhir di kejauhan. Hari-hari berjalan lambat, uang hasil panen semakin menipis, dan utang kepada tengkulak terus menumpuk. Sementara itu, tubuhnya mulai lemah, dan pikirannya makin kosong. Ia mulai berpikir bahwa mungkin hidupnya memang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai suatu sore, di warung dekat pasar Brebes, ia mendengar cerita lama dari seorang penjual kayu. Cerita tentang seorang lelaki di desa sebelah yang dulu hidup miskin, tapi tiba-tiba kaya setelah bertemu penunggu Gunung Kumbang. Lelaki itu konon mendapat kekayaan tanpa tumbal, hanya dengan memenuhi satu syarat sederhana: harus setia kepada makhluk yang memberinya rezeki, apapun bentuknya. Cerita itu tertanam di kepala Pak Surya. Ia tidak percaya sepenuhnya, tapi setiap malam pikirannya terus memutar kalimat yang sama, kekayaan tanpa tumbal. Dalam pikirannya yang lelah dan putus asa, kata itu terdengar seperti kesempatan terakhir untuk keluar dari penderitaan. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia mendatangi orang-orang tua di desa, lalu akhirnya bertemu dengan seorang dukun bernama Mbah Wiryo yang dikenal menguasai ilmu gaib dan sering dimintai tolong untuk pesugihan. Mbah Wiryo tinggal di ujung desa, dekat sawah yang ditumbuhi pohon randu besar. Warga jarang mendekat ke sana karena katanya tempat itu sering terdengar suara perempuan menangis di malam hari. Mbah Wiryo dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Namun, entah bagaimana, Pak Surya bisa menemui dia setelah berhari-hari menunggu. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Setelahnya, Pak Surya mulai melakukan persiapan. Ia diminta membawa beberapa benda, kendi tanah liat, kain putih, ayam hitam, bunga melati, dan satu helai rambut dari mendiang istrinya. Beberapa malam, ia tak bisa tidur, memikirkan apa yang akan terjadi. Tapi setiap kali ia melihat ke ladangnya yang gersang dan rumahnya yang hampir roboh, keinginannya semakin kuat. Ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Pada malam Jumat Kliwon, Pak Surya berangkat bersama Mbah Wiryo menuju lereng Gunung Kumbang, sebuah tempat yang dikenal angker dan jarang didatangi orang. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang menembus hutan jati, melewati sungai kecil yang airnya hitam seperti lumpur. Udara di sana terasa berat, seolah setiap langkah mereka diikuti sesuatu yang tidak terlihat. Sampai di tengah hutan, mereka berhenti di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi batu besar. Di sanalah Mbah Wiryo mulai menyiapkan ritual. Pak Surya hanya berdiri di samping, menggigil antara takut dan harap. Di tengah lapangan itu, dupa dinyalakan, melati ditebar, dan kendi diletakkan di atas tanah. Mbah Wiryo menaburkan darah ayam di sekelilingnya, lalu duduk bersila menghadap ke arah gunung yang samar terlihat di kejauhan. Udara tiba-tiba berubah, angin berhenti, hutan menjadi sunyi, dan hanya suara jantung Pak Surya yang terdengar berdetak cepat. Dari arah pepohonan, muncul kabut tipis yang semakin lama semakin tebal. Di tengah kabut itu, samar-samar terlihat bentuk seseorang. Awalnya seperti bayangan, lalu perlahan menjadi sosok perempuan berpakaian merah. Rambutnya panjang menyapu tanah. Wajahnya tertutup bayangan. Tubuhnya tampak melayang beberapa jengkal dari tanah. Pak Surya ingin berlari, tapi kakinya kaku. Ia hanya bisa berdiri dan menatap makhluk itu yang semakin mendekat.
Suara lirih seperti bisikan muncul di telinganya. Meski tidak ada yang berbicara, udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin, menusuk tulang. Sosok itu berhenti di depan kendi, menunduk perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Pak Surya melihat matanya, hitam pekat tanpa bola mata, tapi di dalamnya berkilau cahaya merah seperti bara api. Ritual malam itu berlangsung lama. Tidak ada yang tahu apa saja yang dilakukan Mbah Wiryo. Namun saat kabut mulai menipis, sosok perempuan itu menghilang perlahan, meninggalkan udara yang kembali hangat dan sunyi. Di dalam kendi, muncul benda kecil berwarna hitam, seperti batu arang yang mengeluarkan aroma wangi. Mbah Wiryo menyuruh Pak Surya membawanya pulang dan menyimpannya di kamar tidur di bawah bantal. Ia hanya berpesan satu hal: jangan pernah menolak bila sesuatu datang menemuinya di malam Jumat, dan jangan pernah mencoba berdoa atau menyebut nama Tuhan saat itu terjadi. Malam itu, perjalanan pulang terasa sangat panjang. Udara dingin menempel di kulit, dan hutan terasa hidup. Di belakangnya, Pak Surya beberapa kali merasa seperti diikuti langkah lain. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat mereka sampai di ujung desa, ayam mulai berkokok dan langit mulai terang. Mbah Wiryo hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah malam itu, hidup Pak Surya berubah cepat. Di pagi pertama, ia menemukan uang dalam jumlah besar di bawah bantal tempat ia menyimpan batu hitam itu. Uang itu berbau melati dan terasa hangat di tangan. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi rasa takutnya kalah oleh rasa senang yang tak terkendali. Hari berikutnya, lebih banyak uang muncul, diikuti keberuntungan yang datang tanpa sebab. Setiap kali ia menjual hasil ladangnya, pembeli datang dengan harga tinggi. Setiap bisnis kecil yang ia mulai berkembang pesat, semua seperti berjalan di luar logika. Namun bersamaan dengan kekayaan itu, mulai muncul hal-hal aneh di rumahnya. Setiap malam Jumat, suhu di rumah turun drastis. Udara menjadi dingin, lampu sering berkedip, dan dari kamar tidur terdengar suara halus seperti napas seseorang yang tidur di sampingnya. Kadang ada bau melati, begitu kuat sampai membuatnya pusing. Tapi Pak Surya tidak berani membuka mata. Ia tahu apapun yang berada di dekatnya malam itu bukan manusia. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Ia tidak tahu berapa lama sudah berlalu sejak malam pertama itu. Ia hanya tahu bahwa setiap kali bangun pagi setelah malam Jumat, tubuhnya terasa lemas, tapi pikirannya entah mengapa penuh semangat. Di meja, uang dan emas selalu bertambah. Ia mulai membeli tanah, memperbaiki rumah, dan membuka usaha. Warga yang dulu memandangnya kasihan, kini menatapnya dengan iri. Namun di dalam dirinya, ketakutan mulai tumbuh. Kadang, ia melihat bayangan perempuan di cermin. Kadang, ada rambut panjang terjatuh di tempat tidur yang baru saja ia rapikan. Kadang, ia merasa seperti ada tangan yang membelai wajahnya saat ia tertidur. Tapi yang paling menakutkan adalah bisikan yang kadang muncul di telinganya. Suara lembut yang tidak berasal dari dunia manusia, tapi terdengar begitu dekat. Waktu berlalu, dan Pak Surya semakin tenggelam dalam kekayaannya. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, ia menjadi gelisah. Tubuhnya menggigil tanpa sebab, dan udara di rumah berubah dingin, bahkan sebelum matahari terbenam. Saat malam turun, ia menutup semua jendela dan pintu, mematikan lampu, lalu menunggu di tempat tidur. Di luar, suara jangkrik tiba-tiba hilang, digantikan suara langkah kaki pelan di lantai rumahnya.
Bau melati kembali muncul. Kali ini bercampur bau besi seperti darah. Di tengah gelap, sesuatu duduk di sampingnya. Nafasnya berat, kulitnya dingin, dan tangan halus menyentuh lehernya. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Hanya matanya yang terbuka, melihat bayangan hitam bergerak di atasnya, berwujud perempuan tanpa wajah. Waktu seakan berhenti. Ia tidak tahu berapa lama hal itu berlangsung. Ketika akhirnya ia sadar, matahari sudah terbit dan di sampingnya tidak ada siapa-siapa. Tapi di bawah bantalnya, uang kembali muncul dalam jumlah lebih banyak. Sejak malam itu, ia tahu bahwa kesepakatan telah dimulai. Hari demi hari, Pak Surya menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, tubuhnya gemetar. Ia tahu sosok itu akan datang lagi. Ia tahu bau melati akan memenuhi kamar. Dan ia tahu pagi setelahnya akan selalu membawa kekayaan baru. Tapi di balik setiap keberuntungan, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah setiap kali sosok itu datang, sebagian dari jiwanya hilang. Beberapa bulan berlalu, dan Pak Surya sudah menjadi orang kaya di desa. Ia membangun rumah besar, membeli kendaraan, dan membuka usaha di pasar. Namun, di balik senyum dan penampilannya yang meyakinkan, ia hidup dalam ketakutan. Setiap minggu ia dihantui bayangan yang sama. Setiap malam Jumat ia menanggung beban yang sama. Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali menyebut nama Tuhan, tubuhnya kaku dan mulutnya tak bisa digerakkan. Ia tahu ia telah terikat dalam perjanjian yang tidak bisa diputuskan. Di antara semua perubahan itu, satu hal paling aneh adalah cermin di kamar tidur. Cermin itu dulunya biasa saja, tapi kini setiap malam memantulkan bayangan yang tidak sama. Kadang, ia melihat dirinya sendiri bersama sosok perempuan berambut panjang di belakangnya. Kadang bayangan itu tersenyum saat ia tidak tersenyum. Kadang, bayangan itu berdiri sendiri saat ia sedang duduk. Semakin lama, cermin itu menjadi sumber ketakutan yang besar baginya. Namun setiap kali ia mencoba menyingkirkannya, suara halus muncul di telinganya. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri dan tangannya berhenti bergerak. Perjanjian itu sudah berjalan sempurna. Uang datang tanpa henti. Tapi jiwanya mulai retak. Ia jarang berbicara dengan orang lain. Ia jarang keluar rumah. Dan di malam-malam tertentu, dari arah rumahnya, warga melihat cahaya merah berputar di jendela lantai 2. Cahaya yang hanya muncul saat angin berhenti. Dan bau melati memenuhi udara. Sejak saat itu, warga desa mulai menyebut rumah Pak Surya dengan satu nama, Rumah Jin Betina. Hidup Pak Surya berubah secepat hujan datang di musim kemarau. Dalam waktu beberapa bulan saja, ia tidak lagi menjadi buruh tani yang berpeluh di ladang bawang. Kini, ia menjadi pemilik lahan luas dan pemilik toko hasil bumi di pasar Brebes. Setiap orang yang melihatnya selalu heran. Tak ada yang tahu dari mana datangnya semua itu. Ia jarang berbicara, jarang keluar rumah, tapi kekayaannya terus bertambah tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Rumahnya yang dulunya kecil dan gelap, kini berdiri megah dengan dinding tinggi dan pagar besi yang tertutup rapat. Di halaman, rumputnya selalu hijau seolah tidak pernah kering. Di teras, ada kursi kayu besar dengan ukiran bunga melati di sandarannya. Tak ada yang tahu siapa yang membuatnya, karena tak ada tukang kayu di desa yang mengaku pernah mengerjakan itu. Tapi yang paling aneh, setiap malam Jumat, dari kursi itu sering tercium bau melati yang sangat kuat. Bahkan ketika tidak ada siapa-siapa di sana, Pak Surya kini memiliki banyak karyawan. Ia mempekerjakan beberapa orang untuk mengurus ladangnya,
sebagian lagi menjaga gudangnya di pinggir desa. Namun tak satu pun dari mereka yang berani bekerja di malam hari. Mereka semua tahu, sejak matahari terbenam, setiap malam Jumat, rumah dan ladang Pak Surya menjadi tempat yang tidak wajar. Banyak yang mendengar suara langkah kaki, pintu terbuka sendiri, dan suara perempuan tertawa pelan di belakang jendela. Setiap kali malam Jumat datang, desa itu seperti menahan napas. Warga menutup pintu lebih awal, lampu dimatikan, dan tak ada yang berani lewat di depan rumah Pak Surya. Di udara, bau melati muncul begitu kuat, menyebar sampai ke jalan utama. Hewan-hewan pun berperilaku aneh. Anjing menggonggong ke arah rumah itu tanpa henti. Ayam berkokok tengah malam, dan sapi di kandang menendang tanah seperti ketakutan. Semua tahu sesuatu sedang terjadi di balik pagar besi itu. Pak Surya menjalani hari-hari Nia dengan wajah tenang, tapi matanya selalu tampak lelah. Lingkar hitam di bawah matanya semakin dalam, kulitnya semakin pucat, dan setiap malam Jumat tubuhnya gemetar seperti orang demam. Tapi tak peduli seberapa takut ia merasa, ia tidak pernah mencoba menolak. Karena ia tahu, setiap kali ritual gaib itu selesai, keesokan harinya akan selalu datang keberuntungan baru. Setiap pagi Sabtu, ia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Uang dalam jumlah besar muncul di lemari atau di bawah bantal. Kadang emas dalam bentuk perhiasan, kadang benda antik yang entah dari mana asalnya. Semua yang ia sentuh terasa membawa rezeki. Jika ia menjual barang apapun, selalu laku dengan harga tinggi. Jika ia membeli tanah, harga tanah di sekitarnya ikut naik. Semua seperti sudah diatur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun keberuntungan itu membawa bayangan yang lebih gelap. Dalam seminggu, beberapa pekerjanya mengundurkan diri tanpa alasan. Mereka mengaku sering merasa diawasi oleh sosok perempuan berambut panjang di ladang belakang rumah. Ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit. Setelah bekerja di gudang, tubuh mereka panas seperti terbakar. Tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Setiap kali ada yang berhenti, Pak Surya hanya diam. Ia tidak marah, tidak memaksa, hanya mengganti dengan orang baru. Tapi siapapun yang bekerja di tempat itu tidak pernah bertahan lama. Rumor mulai menyebar. Orang-orang bilang Pak Surya memiliki istri gaib, seorang jin betina yang memberinya kekayaan tanpa batas. Ada yang percaya, ada yang menertawakan, tapi semua sepakat bahwa rumah itu bukan tempat biasa. Banyak yang mengaku melihat bayangan perempuan berpakaian merah di jendela kamar lantai 2, terutama saat malam Jumat. Kadang muncul kepala tanpa tubuh, kadang hanya rambut panjang yang melambai di antara tirai. Namun setiap kali pagi datang, bayangan itu menghilang seolah tidak pernah ada. Hari demi hari, kekayaan Pak Surya semakin gila. Ia membeli mobil, ternak, dan tanah di beberapa tempat. Tapi meski begitu, ia tetap hidup sendirian. Tak ada perempuan yang berani mendekat, bahkan sekadar berbicara dengannya. Beberapa janda yang dulu tertarik padanya, kini justru berdoa agar tidak disapa olehnya. Mereka semua tahu cerita yang beredar. Siapapun perempuan yang mencoba mendekati Pak Surya akan mendapat gangguan di malam hari. Pernah seorang janda dari desa seberang nekat menerima undangan makan malam di rumah Pak Surya. Malam itu, warga sekitar mendengar suara jeritan dari dalam rumah, tapi tidak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya, perempuan itu ditemukan di pinggir jalan desa dalam keadaan linglung. Rambutnya memutih dan tubuhnya gemetar hebat.
Ia tidak ingat apapun kecuali satu hal, aroma melati yang sangat kuat dan tatapan mata merah dari sesuatu yang tidak manusia. Setelah kejadian itu, tidak ada perempuan lain yang berani berhubungan dengan Pak Surya. Waktu berjalan, hujan turun silih berganti, dan sawah-sawah Brebes mulai hijau lagi. Tapi bagi Pak Surya, setiap malam Jumat tetap menjadi ujian yang sama. Ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali senja tiba, udara di rumahnya mulai berubah. Angin berhenti berhembus, dan bau melati muncul dari arah kamar. Di dinding, bayangan bergerak sendiri tanpa sumber cahaya. Di cermin, muncul bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Kadang hanya rambut, kadang mata, kadang seluruh tubuh. Setiap kali ia mencoba berpaling, cermin itu kembali normal. Tapi rasa takutnya tidak pernah pergi. Malam-malam itu selalu dimulai dengan tenang, tapi berakhir mencekam. Setelah tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pintu kamar berderit pelan, lalu udara berubah sangat dingin. Tubuh Pak Surya selalu kaku, tidak bisa bergerak. Tapi pikirannya tetap sadar. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan perempuan perlahan naik ke tempat tidurnya. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, dan wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Tapi yang paling jelas adalah matanya. Merah menyala seperti bara api, menatap tajam ke arah wajahnya. Setiap kali sosok itu mendekat, napasnya berhenti, dan dunia di sekitarnya seolah membeku. Setelah itu, ia tidak ingat apa-apa. Ia hanya tahu, setiap kali bangun, tubuhnya lemas, bajunya basah oleh keringat, dan udara kamar masih dipenuhi bau melati. Kadang di lehernya ada bekas merah seperti cakaran. Kadang di dada ada jejak tangan. Tapi uang selalu bertambah. Ia mulai memahami bahwa setiap kali ia melayani makhluk itu, kekayaannya bertambah berkali lipat. Pak Surya hidup di antara dua dunia. Dunia manusia yang iri padanya dan dunia gaib yang mengikat jiwanya. Ia tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Meski ingin berhenti, ia tahu jika ia menolak satu kali saja, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Maka ia memilih pasrah. Setiap malam Jumat ia menunggu dengan tubuh gemetar, menyiapkan dupa, air bunga, dan kain putih di meja. Ia tidak lagi berdoa. Ia hanya menunggu. Beberapa orang yang tinggal di sekitar rumahnya mulai mengalami hal aneh. Seorang anak kecil sering mengigau di malam hari, menyebut nama Nyi Melati. Seorang ibu rumah tangga mendengar suara perempuan berbisik di dapurnya setiap malam Jumat. Bahkan beberapa warga mulai bermimpi hal yang sama. Seorang perempuan berwajah cantik meminta mereka tidak mengganggu Pak Surya. Sambil tersenyum memperlihatkan gigi tajamnya. Malam-malam di desa itu semakin tidak tenang. Angin berhembus membawa bau melati sampai ke Rumirama yang jauh. Kadang terdengar suara tawa perempuan dari arah rumah Pak Surya. Kadang terdengar tangisan. Orang-orang yang lewat di jalan depan rumahnya selalu merasa seperti ada mata yang memperhatikan dari balik pagar. Tapi tak satu pun yang berani melihat langsung. Mereka hanya mempercepat langkah sambil menunduk, berharap tidak menarik perhatian makhluk yang tinggal di sana. Pak Surya sendiri semakin terasing dari dunia luar. Ia jarang bicara, jarang makan bersama orang lain, dan setiap malam duduk di kursi kayu di teras rumahnya menatap langit gelap. Wajahnya tampak lelah tapi tenang, seperti orang yang sudah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang kematian. Sesekali
Ia tersenyum kecil saat melihat bulan penuh di langit. Dalam hati kecilnya, ia tahu malam itu akan menjadi malam panjang yang penuh ketakutan. Tapi ia sudah tidak bisa lagi melawan. Suatu malam, petir menyambar pohon randu di belakang rumah. Cahaya terang itu membuat beberapa warga melihat sesuatu yang mengerikan. Di balkon lantai 2, tampak bayangan Pak Surya berdiri menghadap keluar. Dan di belakangnya berdiri perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala. Tubuh perempuan itu memeluk Pak Surya dari belakang, lalu perlahan menghilang ke dalam rumah bersama dengannya. Setelah malam itu, tak ada yang berani melihat ke arah balkon rumah itu lagi. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin menjadi. Warga sering menemukan bunga melati berserakan di jalan depan rumahnya. Kadang, mereka juga melihat jejak kaki perempuan tanpa sepatu di tanah basah, berakhir tepat di depan gerbang rumah Pak Surya, lalu hilang begitu saja. Anjing-anjing yang lewat selalu menggonggong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dan setiap kali matahari terbenam, udara di sekitar rumah itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah, Pak Surya hidup dalam lingkaran yang tidak bisa diputus. Ia tahu setiap rupiah yang ia miliki adalah hasil dari perjanjian gaib. Tapi semakin banyak ia dapat, semakin besar rasa takutnya. Ia mulai kehilangan tidur, kehilangan selera makan, dan kadang berbicara sendiri saat duduk di kamar. Di dinding kamar, ada cermin besar yang setiap malam menunjukkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kadang terlihat dirinya bersama sosok perempuan di belakangnya. Kadang hanya wajah perempuan itu sendiri menatap langsung ke matanya dari balik pantulan. Suatu malam, saat ia menatap cermin itu, cermin tersebut retak perlahan, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Dari celah retakan, keluar kabut tipis berbau melati, lalu lenyap begitu saja. Pagi harinya, ia menemukan emas batangan di bawah cermin, tapi di lantai juga ada bercak darah kecil yang tidak ia tahu asalnya. Sejak itu, ia tidak lagi menyentuh cermin itu, tapi tetap menyimpannya di kamar. Ia tahu itu bukan sekadar kaca. Itu adalah jendela yang menghubungkannya dengan makhluk yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Hari demi hari, kekayaan terus datang, tapi ketenangan hilang sepenuhnya. Setiap malam Jumat, ia tidak lagi melihat makhluk itu hanya di kamar, tapi juga di bayangan dinding, di genangan air, bahkan di matanya sendiri. Jin betina itu kini bukan lagi pengunjung, tapi penghuni tetap yang tinggal di dalam hidupnya. Dan setiap kali aroma melati muncul di udara, Pak Surya tahu malamnya akan panjang dan tidak ada cara untuk menghentikan apa yang sudah ia mulai di lereng Gunung Kumbang dulu. Sejak malam petir menyambar pohon randu di belakang rumah, keadaan hidup Pak Surya berubah pelan tapi pasti. Kekayaannya masih terus bertambah, tapi rumahnya menjadi tempat yang tidak pernah tenang. Udara di dalam rumah seperti kehilangan cahaya. Setiap sudutnya terasa lembab dan berat. Di siang hari pun, sinar matahari seolah enggan masuk ke dalam. Kadang dari balik tirai tampak bayangan perempuan berambut panjang bergerak perlahan. Meskipun rumah sedang kosong, hari-hari itu, Pak Surya mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia sering lupa waktu, lupa makan, bahkan lupa bicara dengan orang lain. Karyawan yang tersisa semakin sedikit. Mereka bekerja hanya di siang hari dan pergi sebelum matahari terbenam. Tidak ada yang mau tinggal lebih lama. Beberapa kali Pak Surya memanggil pekerja baru dari luar desa, tapi semuanya tidak betah. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan
duduk di gudang beras. Ada yang mendengar suara langkah di loteng, padahal tidak ada tangga menuju ke sana. Setiap kali ada yang ketakutan, Pak Surya hanya diam dan membiarkan mereka pergi. Ia tahu penyebabnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu sore, angin dari arah utara membawa kabut tipis ke desa. Udara menjadi dingin, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Burung-burung berterbangan rendah, tanda cuaca buruk akan datang. Tapi yang lebih mengganggu adalah aroma melati yang tiba-tiba muncul dari halaman rumah Pak Surya. Bau itu menyengat, lebih kuat dari biasanya, seolah ada ratusan bunga yang baru mekar bersamaan. Warga yang mencium baunya langsung menutup pintu, karena mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Di dalam rumah, Pak Surya duduk di kursi ukiran kayu di ruang tengah. Di depannya terbentang lemari besar berisi tumpukan uang dan emas. Ia menatap semua itu dengan mata kosong. Ia tahu harta itu akan terus datang selama ia memenuhi perjanjian. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa muak. Ia tidak lagi menikmati kekayaan itu. Setiap malam yang dilaluinya terasa seperti hukuman. Tubuhnya makin lemah dan kepalanya sering terasa berat. Kadang di malam hari, ia bangun dengan tubuh penuh bekas lebam tanpa tahu dari mana asalnya. Beberapa minggu terakhir, makhluk itu menjadi lebih sering muncul, tidak hanya di malam Jumat, tapi juga di hari-hari lain. Kadang saat senja, ketika matahari hampir tenggelam, dari balik kaca kamar mandi, muncul bayangan perempuan berambut basah menatap ke arahnya. Kadang saat ia makan di meja dapur, sendoknya bergerak sendiri, seperti ada tangan tak terlihat yang ikut menyentuh. Semakin hari, batas antara dunia manusia dan dunia jin di rumah itu menjadi kabur. Namun malam Jumat itu berbeda dari biasanya. Hujan turun deras, petir menyambar langit Brebes, dan angin menerpa jendela rumah dengan suara mengerikan. Pak Surya merasa tubuhnya dingin luar biasa. Ia tahu waktunya sudah dekat. Biasanya, ia menyiapkan dupa dan bunga melati di meja. Tapi malam itu, ia tidak melakukannya. Ia hanya duduk diam di kursinya, menatap api lilin yang bergoyang di depan altar kecil di ruang tengah. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasa menyesal. Ia tidak ingin lagi menjalani semua ini. Ia ingin hidup seperti dulu, miskin tapi tenang. Tapi ia tahu perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti, suara lembut perempuan itu muncul di telinganya, seperti angin yang berbisik. Suara itu membuat tubuhnya kaku, seperti ada yang menekan dadanya dari dalam. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda. Dari arah kamar, terdengar suara langkah kaki pelan menyusuri lantai. Suara itu tidak seperti langkah manusia. Setiap langkah terdengar berat, seperti menekan bumi dengan kemarahan. Udara berubah semakin dingin. Lilin di meja tiba-tiba padam, meski tidak ada angin yang masuk. Dalam kegelapan, mata Pak Surya terbuka lebar. Ia tidak bisa bergerak, tapi bisa merasakan kehadiran makhluk itu sangat dekat. Dari arah belakang, aroma melati menyeruak tajam. Kali ini disertai bau anyir yang samar. Suara napas panjang terdengar di telinganya. Perlahan, sosok itu muncul dari kegelapan. Perempuan berambut panjang, berpakaian merah menyala. Matanya merah seperti bara api. Wajahnya kali ini tidak lagi lembut seperti dulu. Wajah itu tampak marah, penuh kebencian, dan suaranya bergetar seperti gemuruh petir. Pak Surya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memejamkan mata dan berharap semuanya berhenti. Tapi sebaliknya, tubuhnya terangkat dari kursi dan terhempas ke lantai dengan keras.
Di sekitarnya, barang-barang berjatuhan, kaca pecah, dan suara pintu berderit keras. Dari lantai, ia melihat sosok itu mendekat dengan gerakan lambat, lalu berhenti di depan wajahnya. Dari mata perempuan itu, keluar cairan hitam yang menetes ke lantai seperti darah. Di luar, warga mendengar suara benda pecah dari arah rumah Pak Surya. Beberapa orang memberanikan diri keluar untuk melihat, tapi mereka hanya bisa berdiri jauh di seberang jalan. Dari balik pagar, mereka melihat bayangan perempuan berpakaian merah berjalan di halaman sambil menatap langit. Di tangannya ada sesuatu seperti kepala kambing yang meneteskan darah. Di belakangnya tampak Pak Surya berdiri dengan tubuh gemetar, seolah sedang dikendalikan oleh sesuatu. Setelah malam itu, suara dari rumah Pak Surya semakin sering terdengar. Kadang tawa perempuan, kadang tangisan, kadang suara seperti orang diseret di lantai. Warga yang tinggal dekat rumahnya mulai pindah satu persatu. Mereka tidak sanggup mendengar suara itu setiap malam. Sementara itu, Pak Surya semakin kehilangan kesadarannya. Ia jarang keluar, tidak makan berhari-hari, dan sering duduk di lantai menatap kosong ke arah cermin besar di kamarnya. Di cermin itu, wajahnya tidak lagi tampak seperti dirinya. Kadang wajahnya terlihat tua dan penuh luka. Kadang wajahnya berubah menjadi perempuan berwajah menyeramkan. Ia tahu dirinya mulai dimiliki sepenuhnya oleh makhluk itu. Jin betina yang dulu datang memberi kekayaan, kini menuntut sesuatu yang lebih besar, tubuh dan jiwanya. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, hujan berhenti tiba-tiba. Udara terasa hampa. Semua hewan di sekitar rumah Pak Surya menjadi diam. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Di tengah keheningan itu, dari dalam rumah muncul cahaya merah samar. Dari luar pagar, warga yang kebetulan melihat mengira rumah itu terbakar. Tapi tak ada api, hanya cahaya aneh yang keluar dari setiap jendela. Di dalam rumah, Pak Surya berdiri di depan altar. Di hadapannya ada mangkuk besar berisi air bunga melati. Tapi air itu berubah warna menjadi merah darah. Di sekelilingnya, lilin menyala sendiri dan suara perempuan terdengar dari semua arah. Suara itu memanggil namanya berulang-ulang. Lalu, dari cermin besar di kamar, muncul tanggen-tanggen pucat yang keluar satu persatu, meraih tubuhnya. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya kaku. Tangan-tangan itu menariknya ke arah cermin. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam kaca, seperti air yang menyerap dirinya hidup-hidup. Suara tawa perempuan menggema keras, disusul dentuman kaca pecah yang mengguncang rumah. Setelah itu, semuanya hening. Keesokan paginya, warga datang dengan rasa penasaran bercampur takut. Rumah Pak Surya terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Semua harta benda masih ada di tempatnya, tapi tubuh Pak Surya hilang tanpa jejak. Di lantai kamar hanya ada bunga melati berserakan dan bercak darah kering di depan cermin besar yang kini retak di seluruh permukaannya. Desa Brebes itu berubah. Setelah kejadian itu, tak ada yang berani menempati rumah Pak Surya. Rumah itu dibiarkan kosong, pintunya digembok, dan pagar besinya dipenuhi rumput liar. Tapi setiap malam Jumat, warga masih mencium aroma melati yang menyengat dari arah rumah itu. Kadang terdengar suara langkah kaki dan tawa perempuan samar di balik dindingnya. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang dari luar kota mencoba membeli rumah itu karena tertarik dengan luas tanahnya. Tapi saat malam pertama ia menginap, ia melarikan diri
ketakutan. Ia mengaku melihat sosok laki-laki tua duduk di kursi kayu di ruang tengah, dikelilingi oleh uang berserakan dan seorang perempuan berambut panjang yang menatapnya dari belakang. Pagi harinya, pedagang itu memutuskan menjual kembali tanah itu dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke Brebes. Kini, rumah itu dikenal warga sebagai rumah jin melati. Orang-orang percaya Pak Surya tidak mati, tapi hidup di dunia lain bersama makhluk yang dulu memberinya kekayaan. Ia menjadi bagian dari perjanjian yang tidak pernah bisa diputus. Setiap malam Jumat, roh mereka berdua dipercaya masih berkeliaran, menjaga harta gaib yang tidak pernah habis. Di dalam rumah itu, orang-orang yang lewat di depan rumah itu kadang masih mendengar suara samar, suara laki-laki yang memohon ampun, dan suara perempuan yang tertawa pelan sambil berbisik. Kekayaanmu milikku selamanya. Sejak menghilangnya Pak Surya, rumah besar di pinggir desa Brebes itu menjadi tempat yang tidak pernah benar-benar sepi. Meskipun pagar besi sudah berkarat dan atapnya mulai ditumbuhi lumut, suasana di sekitarnya masih menyimpan hawa yang berbeda. Setiap orang yang lewat di depan rumah itu selalu merasa diperhatikan. Ada rasa dingin yang menembus kulit, seperti ada sesuatu yang bernafas dari balik dinding. Warga sudah lama sepakat untuk tidak lagi mendekati rumah itu. Anak-anak dilarang bermain di sekitar sana. Bahkan para petani yang ladangnya berada tidak jauh dari halaman rumah Pak Surya memilih memutar lebih jauh ketika hendak pulang. Bagi mereka, rumah itu bukan sekadar kosong. Itu tempat di mana dunia manusia dan dunia jin saling menempel tanpa batas. Malam-malam di Brebes seringkali terasa tenang, tapi setiap malam Jumat, ketenangan itu berubah. Dari arah rumah Pak Surya selalu muncul aroma melati yang sangat kuat, seperti ribuan bunga yang mekar bersamaan. Bau itu menyebar ke seluruh desa, menembus pintu dan jendela rumah warga. Orang-orang menutup hidung mereka, tapi baunya tidak pernah hilang. Bersamaan dengan aroma itu, kadang terdengar suara langkah pelan dan tawa perempuan yang menggema di kejauhan. Semua orang tahu itu tanda bahwa makhluk yang dulu bersama Pak Surya masih berkeliaran. Beberapa tahun setelah kejadian itu, rumah tersebut sempat didekati oleh seorang ustaz dari luar daerah yang penasaran. Ia datang dengan niat membersihkan tempat itu. Warga awalnya menolak, tapi ustaz itu bersikeras. Malam itu, ia bermalam di rumah Pak Surya, membawa air doa dan kitab di tangannya. Tapi saat fajar tiba, ustaz itu keluar dalam keadaan tubuhnya lemas, matanya kosong, dan suaranya bergetar saat berbicara. Ia hanya mengatakan satu hal sebelum pergi, bahwa rumah itu tidak boleh disentuh manusia lagi, karena bukan hanya jin yang tinggal di sana, tapi juga arwah manusia yang tidak diterima di alamnya. Sejak hari itu, rumah Pak Surya dibiarkan begitu saja. Pintu gerbangnya ditutup dengan rantai besar. Tapi setiap kali ada orang yang lewat di pagi hari, rantainya selalu tampak longgar, seperti baru saja dibuka. Beberapa warga bahkan bersumpah pernah melihat bayangan laki-laki duduk di kursi kayu di teras rumah, mengenakan pakaian yang sama seperti Pak Surya dulu, baju lurik dan sarung lusuh. Bayangan itu tidak pernah bergerak, hanya menatap ke arah jalan dengan pandangan kosong. Waktu berlalu, Brebes tumbuh menjadi daerah yang lebih ramai. Sawah-sawah berubah menjadi perumahan, dan jalan-jalan mulai diterangi lampu. Tapi rumah itu tetap berdiri di tempat yang sama, menua tapi tidak runtuh. Setiap kali orang mencoba menghancurkan atau menjualnya,
selalu terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Pernah ada pekerja bangunan yang datang untuk membongkar sebagian tembok, tapi baru saja memukul 2 kali, tangannya langsung bengkak seperti terbakar. Ia menjerit ketakutan dan tidak pernah kembali. Setelah itu, tidak ada yang berani menyentuh rumah itu lagi. Di desa itu, kisah tentang Pak Surya berubah menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Orang-orang menyebutnya sebagai pesugihan jin melati. Konon, siapapun yang ingin cepat kaya bisa datang ke belakang rumah itu pada malam Jumat Kliwon dan menanam bunga melati sambil menyebut nama Pak Surya 3 kali. Tapi warga setempat percaya siapapun yang berani melakukannya tidak akan pernah hidup tenang. Sudah ada beberapa yang mencoba, dan semuanya berakhir dengan cara yang mengerikan. Salah satu cerita paling dikenal terjadi pada seorang pemuda bernama Randi, anak dari warga desa sebelah. Ia datang ke rumah itu bersama 3 temannya, membawa dupa dan bunga melati. Mereka penasaran dengan cerita pesugihan yang katanya masih aktif di sana. Malam itu mereka masuk lewat celah pagar dan menyalakan lilin di halaman. Tak ada yang tahu apa yang banner-banner terjadi di dalam. Tapi ketika pagi tiba, hanya 2 dari mereka yang kembali. Dan keduanya tidak bisa bicara lagi. Tubuh mereka gemetar hebat, dan dari hidungnya keluar darah tipis. Warga menemukannya duduk di pinggir jalan dengan wajah pucat seperti mayat. Ketika diperiksa, mereka hanya menulis 1 kalimat di tanah sebelum pingsan. Pak Surya masih di sana. Sejak itu, rumah itu benar-benar ditinggalkan. Tak ada yang berani lewat, bahkan di siang hari. Tapi anehnya, setiap kali ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi di desa itu, mereka selalu menyebut nama Pak Surya dengan nada rendah, seolah meminta tolong tanpa berani berharap. Mereka tahu harta itu masih ada, tapi harganya terlalu mahal untuk ditebus. Bertahun-tahun kemudian, ketika generasi baru lahir dan sebagian besar warga lama sudah meninggal, rumah itu mulai dilupakan. Rantainya berkarat, temboknya ditumbuhi lumut, dan pohon randu di belakangnya tumbuh besar menutupi sebagian atap. Namun, meski tampak tua, rumah itu tidak pernah benar-benar rusak. Setiap kali badai datang, rumah-rumah di sekitarnya roboh, tapi bangunan itu selalu berdiri tegak. Suatu sore, sekelompok anak muda dari kota datang untuk membuat konten horor di sana. Mereka membawa kamera, senter, dan alat perekam. Mereka tidak tahu banyak tentang kisah Pak Surya, hanya mendengar dari internet bahwa ada rumah angker yang dikenal dengan nama Rumah Jin Melati. Warga sudah memperingatkan, tapi mereka tidak peduli. Bagi mereka, itu hanya cerita lama untuk menakuti orang. Malam itu, mereka masuk melalui jendela belakang yang kacanya pecah. Di dalam, suasananya sangat pengap. Debu menutupi semua perabot. Tapi anehnya, kursi kayu di ruang tengah masih tampak bersih, seolah baru saja digunakan. Salah satu dari mereka menyalakan senter dan merekam seisi ruangan. Di dinding, ada cermin besar yang retaknya masih sama seperti dulu. Salah satu dari mereka mendekat dan menyorotnya. Dalam pantulan cermin, tampak bayangan seorang laki-laki tua berdiri di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma melati langsung memenuhi udara, begitu kuat, sampai membuat salah satu dari mereka muntah. Kamera mereka merekam getaran, lalu gambar menjadi kabur. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Pagi harinya, warga menemukan peralatan mereka berserakan di depan rumah.
tapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Polisi datang dan mencari selama berhari-hari, tapi tidak menemukan jejak apapun. Setelah kejadian itu, nama rumah Jin Melati kembali terkenal. Banyak orang datang dari luar kota untuk melihat, tapi semua pergi dengan rasa takut. Beberapa mengaku melihat bayangan perempuan di jendela. Sebagian mendengar suara laki-laki memanggil nama mereka dari dalam rumah. Tapi yang paling sering dirasakan adalah aroma melati yang muncul tiba-tiba. Bahkan saat angin berhenti berhembus, warga tua di desa itu percaya semua kejadian itu adalah cara roh Pak Surya menjaga perjanjiannya. Ia tidak bisa pergi kemana-mana karena jiwanya terikat dengan makhluk yang dulu memberinya kekayaan. Kini, rumah itu menjadi penjara bagi mereka berdua, manusia yang tamak dan jin yang haus kekuasaan pada malam tertentu. Terutama ketika bulan purnama jatuh tepat di atas rumah itu. Bayangan dua sosok terlihat berjalan di halaman. Laki-laki dengan baju lurik dan perempuan bergaun merah. Mereka tidak saling berbicara, hanya berjalan berdampingan, mengelilingi rumah seperti sedang menjaga sesuatu. Setelah beberapa menit, keduanya menghilang perlahan bersama bau melati yang semakin kuat. Beberapa orang percaya harta Pak Surya masih tertimbun di dalam rumah itu. Ada yang mengatakan disimpan di bawah lantai ruang tengah. Ada juga yang bilang terkubur di bawah pohon randu di belakang rumah. Tapi semua yang mencoba mencari tidak pernah kembali dalam keadaan normal. Ada yang tiba-tiba sakit keras, ada yang kehilangan ingatan, dan ada pula yang ditemukan tewas dengan wajah pucat ketakutan. Kini, rumah itu bukan sekadar legenda. Ia menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencari kekayaan dengan jalan yang salah. Orang-orang di Brebes selalu berkata, kalau mencium bau melati di malam Jumat, jangan menoleh, karena mungkin itu pertanda Pak Surya sedang lewat. Bagi sebagian orang, kisah ini hanya cerita lama yang dibumbui ketakutan. Tapi bagi warga tua yang pernah hidup sezaman dengan Pak Surya, mereka tahu semuanya nyata. Mereka masih ingat malam ketika suara petir membelah langit, ketika tawa perempuan menggema di antara sawah, dan ketika seorang duda kaya menghilang tanpa jejak di rumahnya sendiri. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apakah Pak Surya masih hidup di dunia gaib itu atau sudah lenyap bersama jin betina yang dulu memberinya kekayaan. Tapi satu hal yang pasti, perjanjiannya tidak pernah berakhir. Setiap kali ada manusia yang hatinya dikuasai oleh keserakahan, bau melati akan datang kembali. Dan di bawah sinar bulan, di antara kabut tipis Brebes, suara tawa lembut perempuan akan terdengar lagi, mengingatkan semua orang bahwa kekayaan tanpa batas selalu punya harga yang mengerikan.